Sabar, 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 sabar. Ya kok ini sih? Ada rekaman yang aman aja. Iya, gak apa-apa keluar. Kalau mau keluar gak apa-apa. Ada rekamannya, cek aja di YouTube Setara Belajar Alternativa ya. Aman, aman. Cah. Oh, Kedengeran iya, ini. iya. Coba ngomong Cah. Halo, masuk gak? Oke, udah aman nih di OBS kalau kamu mau mulai. Oke. Ini bentar dulu. Ini aku muter musik. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak teman-teman Kedengeran kok. yang itu? Yang buka apa? Yang buka share screen. Soalnya ada di share screennya. Oke, kedengeran ya? Ntar kalau ini kedengeran nggak? Kita pakai soundboard, bro. Gila. Streamer soundboard, zir. Terima Media soundboard. share-nya mana? GG gak teman-teman? GG gak teman-teman? Apa itu? GG ya. Anjay, baru mulai. W. Sabar dulu. Itu ada yang nanya. Pasti benar. Kalau pasti benar itu harus based on the text ya. Kalau kayak itu, taruh baca dulu. Itu C nggak itu C nggak sih? Hmm, coba pakein lagi. Itu menarik tuh soalnya tuh itu selalu TBK kalau nggak salah ya nggak sih? Kalau kalau D kalau D menurutku apa ya, kayak terlalu spesifik gitu. Pengen jawab B tapi terlalu lama. Iya, aku pun kayak cenderung ke C. Aduh. Nanti ada deh soal tipe kayak gini nanti dibahas. Ini kan TO 001 nih PU. Baru 15 soal dulu. Nanti lanjut Prat 2 15 soal lagi gitu. Itu apa ya? Kalau ngomongin pasti benar itu harus based on the text gitu. Kita nggak bisa meskipun yang B itu kegiatan melukis cenderung bukan yang B anjay. Cenderung menurunkan minat belajar. Nah, itu ada cenderungnya gitu. Tapi kan di teksnya bilangnya terlalu lama. Jadi nggak semua kegiatan melukis itu bisa menurunkan minat belajar gitu. Gampang kok. Maksudnya cukup gampang gitu. Yang susah ada. Yang susah ada. Tapi cenderung mudah kok. Iya benar. Kalau yang B itu dia nggak ngasih terlalu lama gitu. Kalau yang C kan benar-benar tek gitu, ada di teksnya. Ini bahas soal apa? Bahas soal PO 001 PU 001 dari nomor 1 sampai 15. Spill skor TO. Jujur kecil. Iya, kecil ya beneran. Beneran ini mah. Real no fake ini mah benar. Tadi dulu ini kita belum on cam kita. Nah, sabar, cek dulu di HP.
Oke ya, ganteng. Skor Theo, itu kan Theo 001 ya, kecil itu. Aku ya anu lah. TO-nya ada di web 900 Alternativa, cek. tuh, 900 tuh. Nggak ada. Nggak ada. Bener ini mah kecil, ini mah bener. Ya, betul ini mah. Kecil banget. TO ada di web ya, di web Alter, itu cek aja di bagian tryout. Itu ada 001 ini, kalau nggak salah sekarang tuh udah sampai 003. Jadi tiap 1 minggu tuh, taruh nih berisik juga ya. Tiap 1 minggu turun 1 itu, tutor hemat kuota. Nah itu tuh nggak tahu ya, sekali ikut DWU kayak gini bisa habis 2 giga anjay, 3 giga gitu. Susah sih, jujur susah, iya. Karena emang gede. Ini materinya seluruh materi UTBK. Iya, ini kalau kalian pernah ikut UTBK 2025, ini gitu. Plek tiplek. Sorry, telat abis ke sawah. Respect Ameng, ke sawah ngapain tuh? Ke sawah. Menarik juga. Ini plek ketiplak soal UTBK ini yang di TO Alter. Bukan plek ketiplak itu ya, maksudnya itu materinya bahkan soalnya gitu, cuma diubah konteksnya doang. Nah, bersihin gulma. Wih, menarik. Ameng, respect. Spill TO. Ini kan mau di-spill ini, bro. Apanya yang di-spill? Oke ya. Anjay, menarik. Sabar, haus kita haus. Tapi ini siapa aja sih yang udah TO? Absen dulu. Waduh, pakai set IM. Iya, IM 119 ribuan. Ada Anakin. Max belum, Juan belum. Aci belum. Po belum. Kambing belum. Pacar Rechan belum. Tama belum, Nao belum. Sabar. Ini deres banget. Bucup belum. ADP belum. Kerjain dulu ADP, ya Allah. Muti belum, Hilda belum. Niau belum, Indri. Kalau belum, gak usah ikut DBU. Boleh aja sih. Cuma nanti itu dong, kayak ke spoiler gitu. Nggak apa-apa kah? Kalau misalkan nggak suka ke spoiler gitu, mending kerjain dulu aja gitu. Sabar, Asari, sabar. Iya, Mas Asari belum, cenah. Belum. Gak apa-apa kalau misalkan mau. Ya ini hitung-hitung latihan soal gitu. Kalau kalian orangnya kayak, wah kalau aku udah tahu soalnya, nanti di TO skornya besar karena aku ikut TWU dong gitu. Kalau ada yang mirip kayak gitu, bisa kayak ya ikut sekarang, tapi TO-nya langsung ke 002 aja gitu. Biar nggak ke spoiler soal-soalnya. Atau kalau misalkan kayak mau ngerjain ulang ya terserah itu. Kembali ke masing-masing aja. Lisa belum. Dinda belum. Cenah. Anggap aja review materi lah gitu lah. Anakin belum. Iya, Anakin. Ya Allah. Sabar dulu, ini kita highlighternya belum nyala. Kursor highlighter. Nah, udah. Jujur langsung skip TO2. Iya, kalau misalkan kayak gak suka kena spoiler nih, ini spoiler sekali itu. TO seminggu sekali kalau nggak salah. Iya, mulai ya. Nanti mungkin sistemnya kayak soal nih, terus kalian jawab, terus ya kayak kenapa jawabannya itu, terus nanti kita jelasin. Itu paling ya. Biar sekalian kayak latihan soal gitu. Iya. Oke ya. Oke, tar dulu. Iya, oke. Baik, cenah. Ya oke, ini kita dari DW berapa lama? Sampai jam 11.30. Mungkin dilama-lamain dikit. Iya gitu. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Iya, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan ya. Oke. Nah, ini dia intipan materinya. Anjay, langsung saja bahas, bro. Gila, respect.
Ya langsung aja bahas cenah. Iya, iya langsung langsung langsung, siap-siap ya. Nomor satu nomor satu nomor satu nomor satu. Hmm, silakan silakan silakan. C, cenah C, menarik menarik menarik. C, cenah C. Oke 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 oke, kunci dulu, sabar sabar. Kunci kunci C, cenah. Kenapa yang C? Cecep. Waduh, C untuk cinta, menarik. Nomor satu pasti C. Menarik juga ya, itu propaganda kayak ini. Propaganda ini. Oke, oke. Nomor satu pasti C. Ya udah, ya udah. Oke, bahas ya. Coba, apakah ada yang mau memberikan alasan? Gampang banget, mahal Lisa. Ih, ini mah gampang, emang gampang bro. Ini TO. Ya udah, bahas. Jika ini kalau dilihat-lihat eh bentuk penarikan kesimpulan ya. Jika pernah mengulang suatu mata kuliah, ih, tiba-tibanya ribet nih sini nih. Mahasiswa UI tidak berhak mendapatkan penghargaan cum laude. Hal ini jujur aku pas ngerjain ini tuh kayak apa ya? Aduh, warna apa lagi ya? Hal ini berlaku untuk mahasiswa matematika UI. Langsung nge-TP Lisa. Menarik. Ya ini bentuk ponens lah ya gitu ya. P, Q, kita dapat jika P maka Q. Hal ini, hal ini tuh apa gitu. Hal ini tuh ya si Peki ini berlaku juga untuk apa? Berlaku juga untuk mahasiswa matematika UI. Ini penjelasan aku ya. Kalau misalkan kalian ada kayak itu bisa kok disimbolin pakai apa atau apa gitu. Bisa langsung ada pembahasan. Harus harus selesai semua subtesnya dulu kalau nggak salah baru nanti. Iya sih langsung langsung ada. Mahasiswa matematika gitu katanya. Ini mah gampang banget, nggak perlu ponens-ponensan ini mah. Jika pernah mengulang suatu mata kuliah, mahasiswa UI tidak berhak mendapatkan penghargaan cum laude. Hal ini berlaku untuk mahasiswa matematika UI. Enggak telat, ini baru mulai, ini baru nomor satu. Nah, jadi apa yang berlaku untuk mahasiswa matematika UI? Yaitu ini, kalau pernah ngulang, di sini, aduh, warnanya ribet juga ya. Kalau pernah ngulang, di sini, kalau pernah ngulang, dia nggak berhak dapat cum laude, gitu. Ya udah, kita cari aja yang kemudian TO-nya bisa per subtes gitu. Bisa. Tapi nggak acak, mulainya dari PU. Dilihat aja udah kelihatan. Iya, benar Ameng, respect Ameng. Yang A, semua mahasiswa UI berhak mendapatkan penghargaan cum laude jika tidak pernah mengulang suatu mata kuliah. Nah, sabar. Ini logikanya kebalik. Ya, izin ini. Kan P sama kaki ya. Nggak, sabar dulu. Benar juga, tapi sabar dulu. Berhak jika berhak mendapatkan penghargaan cum laude jika tidak pernah mengulang suatu mata kuliah. Menarik. Ini kenapa enggak yang A, teman-teman? Kenapa enggak yang A? Coba. Karena semua mahasiswa menarik. Oke, betul. Admin yang salah baca ya. Di sini salah nih, sama mahasiswa UI seharusnya kan matematika gitu. Kalau misalkan kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan yang A
dia nggak ada, apa ya, nggak narik kesimpulan sesuai kasus yang diberikan gitu. Kasusnya kan mahasiswa mahasiswa matematika UI gitu. Sedangkan dia menarik kesimpulannya itu ya cuma premis awalan doang gitu. Kocak juga ya. Yang B, 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 yang B. Semua mahasiswa UI tidak pernah mengulang satu mata kuliah kecuali para mahasiswa ini mah nggak usah dijelasin nggak sih bro? Ini mah nggak nyambung banget. Ini nggak nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung. Iya. Cek yang D, karena kan kita udah milih yang C ya. Cek yang D. Para mahasiswa UI berhak mendapatkan penghargaan cum laude meski pernah mengulang satu mata kuliah. Nah, ini salah nggak sesuai teks gitu. Karena kan yang berhak dapat cum laude itu yang nggak pernah ngulang. Yang C itu premisnya negasi ki. Apa gimana? Negasi ki, cenah kata Alka. Gimana tuh? Iya, betul dulu. Bentar dulu. Mahasiswa matematika UI yang E ya, diharapkan tidak pernah mengulang. Diharapkan ya. Ya, berharap ya. Ini salah. Apa ya, kalau diharapkan tuh, ya itu, iya jelek. Terus selain itu juga, maksudnya nggak ada kaitan logisnya gitu. KIP, apa tuh? Mahasiswa matematika UI, kalimatnya ngeselin. Respect Ameng, kalimatnya ngeselin. Yang C. Oh, yang C. Oke. Mahasiswa UI tidak berhak mendapatkan penghargaan cum laude jika pernah bisa kalau misalkan mau disimbolin kayak gitu. Kalau kalau aku kan ya, kalau aku ngeanalisis teksnya kan ya. Jika pernah mengulang ini nih di sini, jika pernah mengulang satu mata kuliah P, maka mahasiswa UI nggak boleh dapat cum laude. Terus ada dikasih tahu di sini, hal ini gitu kan. Hal ini tuh apa? Hal ini tuh ya kalau pernah ngulang nggak berhak cum laude di sini nih, yang P sama kaki ini. Hal ini berlaku juga untuk mahasiswa di sini nih. Mahasiswa matematika UI gitu. Kalau aku sih ngelihatnya kayak gitu ya. Nggak apa ya, nggak pakai ponens. Mungkin ini ponens ya. Mungkin ini bisa juga di apa ya, ponens dibilangnya gitu. Tapi ya kalau aku nganalisisnya kayak gitu. Yang kalimat kedua bisa disimbolin R. Hal ini bisa. Jadi nanti bisa silogisme sih sebenarnya. Maka ki, terus hal ini bisa kayak gini juga sih. Iya, kalau 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 pakai silogisme bisa kayak gini, nanti kita dapatnya P maka R. R-nya itu mahasiswa matematika UI. Mahasiswa matematika UI. Gitu. Tapi kalau kayak gini kan jika pernah mengulang satu mata kuliah, R-nya mahasiswa matematika UI. Kalau misalkan apa ya, agak bingung gitu, ya pakai ini ya cukup membingungkan juga. Makanya aku menganalisnya pakai yang ini nih. Pakai yang ini. Aduh, pakai yang ini. Jadi kayak ya udah gitu. Hal ini berlaku. Bingung sih kalau pakai ponens. Iya. Eh iya sih. Mending analisis langsung aja si premis-premisnya. Tapi tiap orang ya bisa punya itu. Bisa punya apa ya? Cara-caranya masing-masing sih. Karena ini juga kalau misalnya kita pakai eliminasi opsi, ya ini udah jelas ke C ngarahnya gitu. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Gitu, sabar, cek. Oke, aman ya? Aman banget. Ini mah gampang banget nggak sih? Oh my god, bro. PU gampang, bro, ini mah. Mantap. Aku pakai logika aja, iya. Benar kata Chelsea, benar. Karena ini kan ada kaitan logisnya gitu. Dan ya kita cari aja yang berkaitan dengan apa yang berlaku untuk mahasiswa matematika UI gitu. Mantap ya. Oh my god, bro. Gigi. Oke, lanjut ya. 9/10. Ih, ini bener. Ya udah lanjut. Nomor 2. Nah, itu. Silakan.
D, cenah D. Oke, D. Oke. D, oke, menarik, 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 menarik. Sabar, tanding dulu, sabar. Ini PowerPoint agak ribet. Iya, oke, D, cenah. Oke, mayoritas D kata Ameng. Iya, Ameng siap, Ameng sabar dulu. Nah, seluruh anggota kelompok derivatif ya benar, suka minum kopi. Ini kita mau pakai apa nih ininya? Sabar dulu. Yang suka minum kopi cenah. Memiliki apa? Ya udah ya nggak sih? Pakai satu warna aja nggak sih? Memiliki performa kerja yang lebih jangan aja. Beda warna aja deh. Nanti kita pakai kuantor gitu. Telat nggak? Enggak, Milo. Aman aja. Kita pakai kuantor aja kayaknya nih. Yang lebih baik, cenah. Sebagiannya siapa? Ya sebagiannya si ini kelompok derivatif yang memiliki kerja yang lebih baik gitu. Sebagian dari mereka, iya sih mending satu warna aja nggak sih? Yaudah ya. Dari mereka mampu apa? Sabar dulu. Nggak ada warna lain ya? Nggak kreatif ini yang bikin ini. Mampu berkontribusi lebih daripada yang seharusnya. Sabar, kita gambarkan anu aja lah ya. Ini lingkaran kecil untuk kelompok yang suka minum kopi gitu lah ya. Aduh, di sini masih ada yang bingung nggak terkait kuantor? Kalau nggak salah malam ini ada bahas deh, Jena. Minum kopi. Atau kapan ya? Atau kemarin. Terus lingkaran besarnya di sini, lingkaran besarnya memiliki performa, memiliki apa ya, kinerja atau performa sih? Performa yang lebih baik gitu. Kok itu sih? Nah, sebagian dari mereka juga mampu berkontribusi lebih daripada yang seharusnya. Nah, di sini sebagian dari mereka. Gambarnya kira-kira gambarnya tuh taruh ini apa ya? Kira-kira gambar lingkaran terakhir, lingkaran untuk sebagian dari mereka juga mampu berkontribusi. Apa pula ini? Ya Allah. Sebagian dari kocak. Apa pula itu, Bro? Sebagian sabar. Izin, maaf. Maaf. Aduh. Maaf. Kepencet Microsoft Copilot ini. Kocak banget. Oke. Sabar teman-teman ya. Sabar ya. Sabar. Oke. Nah, lucu. Iya, ini. Kok nggak gerak? Nah, gitu. Ya. Sebagian dari mereka mampu berkontribusi lebih dari seharusnya. Kalau aku gambarnya kayak gini bisa nggak ya? Bisa seharusnya. Sebagian dari mereka tuh kan anggota derivatif yang yang suka minum kopi terus memiliki kinerja yang lebih baik gitu. Jadi ya udah berarti kita ngambil simpulannya kalau di ini ya di sini aja lah ya. Seharusnya di sini. Di sini bisa, di sini juga bisa sih. Kita cek tergantung si opsinya. Coba cek yang A. Beberapa anggota kelompok derivatif memiliki performa kerja yang lebih baik, tetapi tidak mampu berkontribusi lebih daripada yang seharusnya. Nah, ini salah. Yang ininya salahnya. Sabar, warna merah dong. Yang ini salahnya, gitu. Jangan terlalu dianuin. Apa sih? Itu, ya, ilustrasi dikotil. Ini bukan biologi, tolong. Nah, yang A ini salahnya seharusnya kan
beberapa anggota kelompok derivatif yang memiliki performa lebih baik tuh mampu berkontribusi lebih daripada yang seharusnya. Nah, kenapa yang A salah? Kenapa yang A salah? Sabar dulu, baca dulu, ini kehalang izin ini. Tetapi tidak mampu berkontribusi lebih daripada yang seharusnya. Oke, kalau misalkan kayak gitu, berarti dia ngambil simpulannya di sini nih. Kalau pakai kuantor ya, dia ngambil simpulannya di sini. Kan ini yang warna merah, aduh belum dinamain lagi. Warna merah itu apa sih? Mampu berkontribusi lebih gitu ya. Duh, tulisannya calon dokter banget. Berkontribusi lebih. Nah, yang A, dia ngambil simpulannya di sini. Nih. Salah, kocak, bukan situ, di sini. Nah, apa sih ini? Admin nggak jelas banget. Di sini dia ngambilnya yang A tuh. Yang apa ya? Kalau yang A ini masih bersifat mungkin benar gitu, teman-teman. Ada yang punya soal PDF TO01 nggak? Ada. Aduh, gimana ya? Itu cek di tracker. Aku udah ngirim 15 soal yang bakal dijelasin di sini. Itu udah aku kirim, tapi kalau PDF fullnya belum aku kirim sih. Kalau yang A di sini dia kalau pakai kuantor ya, dia bersifat mungkin benar. Kenapa mungkin benar? Karena maksudnya tuh kan dibilang ya bahwa kelompok derivatif yang suka minum kopi memiliki performa yang lebih baik. Sebagian dari mereka di sini ya, yang lingkaran merah ini, sebagian dari mereka juga mampu berkontribusi lebih daripada yang seharusnya. Nah, itu nggak ngebuat bahwa ada loh katanya kelompok derivatif yang memiliki performa kerja yang lebih baik, tapi nggak mampu berkontribusi. Di situ sifatnya mungkin benar. Sedangkan, diam aja kah? Halo, halo? Aman, Aman aman, kok, Cina, aman, aman, kedengeran. aman, aman. Aman. Aman beneran, kata admin tuh, dengarkan admin. Ada suara admin tuh. Kedengeran. Nah, kalau yang A ini, dia bersifatnya mungkin benar gitu. Padahal kita kan nyarinya yang paling tepat gitu, teman-teman. Kenapa kalau kayak gitu sifatnya mungkin benar, Bang? Karena gini, karena yang A ini kan gini ya, lingkaran ini tuh memiliki performa yang lebih baik, yang ini yang bawah ini suka minum kopi. Jadi ada kan sebagian dari mereka ya. Wih, apa itu? Oh iya itu. Nah, kan sebagian dari mereka katanya berkontribusi lebih. Ini yang warna merah. Tapi ada juga kemungkinan bahwa sebagian lagi dari mereka tuh nggak bisa berkontribusi lebih gitu. Yang mana itu ditunjukkannya? Ditunjukkannya di yang ini, nih. Sebenarnya ini gambarnya jelek sih. Gimana ya? Ya inilah gitu. Warna apa ya? Gantilah warnanya. Kita ganti warna biru kali di sini nih. Jadi masih ada dua kemungkinan gitu. Kemungkinannya ya memang bahwa kelompok derivatif ini punya performa yang lebih baik ini, dia sebagiannya mampu berkontribusi, tapi sebagiannya juga ada yang nggak mampu berkontribusi gitu. Jadi kualitas simpulannya, kalau ngomongin kualitas simpulan ya, dia mungkin benar karena ada dua kejadian gitu. Ada dua kejadian yang nggak bisa kita pastikan gitu. Oke nggak? Kalau ngomongin kualitas simpulan ya, nanti kalau nggak salah ada deh. Tapi nomor 20 deh itu hari Jumat nanti ya dibahasnya. Kalau ngomongin kualitas simpulan ini udah kita bahas minggu lalu kalau nggak salah yang bahas yang ngomongin pasti benar, ngomongin ponens tolens juga kalau nggak salah. Gitu. Jadi yang A, kok hilang sih? Yang A ini salah. Yang B, semua anggota kelompok derivatif yang suka minum kopi, oke, mampu berkontribusi lebih daripada yang seharusnya. Nah, yang B ini salahnya di mana? Salahnya dia nggak bawa memiliki performa yang lebih baik gitu.
Dia cuma bilang semua anggota kelompok derivatif yang suka minum kopi mampu berkontribusi lebih daripada yang seharusnya. Yang ini, yang B ini, dia salahnya tuh dia juga semua di sini. Iya, kita nggak baca. Di sini nih, ada kata semua. Yang mana seharusnya dia itu cuma sebagian aja gitu. Karena kan di teksnya sebagian dari mereka gitu. Ini ngomong-ngomong highlight-nya gelap banget ya. Yang B jadinya salah. Yang C, anggota kelompok derivatif yang bisa membuat kopi. Yang bisa membuat kopi? Nggak nyambung banget, bro. Yang bisa membuat kopi aja kocak. Nggak ada. Ngarang yang C, ngarang ya. Yang C ngarang. Yang D. Sebagian anggota kelompok derivatif yang memiliki performa kerja yang lebih baik juga mampu berkontribusi lebih daripada yang seharusnya. Nah, yang D ini dia tepat gitu. Kenapa tepat? Karena kalau dibikin ininya, ini, aduh apa sih kocak? Yang D itu dia ada di memiliki performa yang lebih baik, mampu berkontribusi. Dia ada di sini. Dia di sini nih. Yang titik ungu ini ya, dia ada di sini. Ini opsi D. Kenapa ini tepat? Karena ya emang betul gitu bahwa kelompok yang derivatif yang suka minum kopi, dia juga memiliki performa yang lebih baik. Dia sebagiannya mampu berkontribusi lebih gitu. Dia ada di sini. Kelihatan nggak sih yang titik warna ungu itu? Ya itunya lah gitu, dianukan dulu anunya. Iya, ada gitu. Itu yang D. Tadi dulu ini serius. Ini bingung nggak yang D? Yang D ini nih. Sebagian anggota kelompok derivatif yang memiliki performa yang lebih baik juga mampu berkontribusi lebih daripada yang seharusnya. Kenapa yang benernya yang D? Karena dia emang tepat gitu. Dia tuh apa ya? Memang bisa kita pastikan gitu. Kenapa bisa kita pastikan? Karena ya kalau di diagram ini ya, kalau apa ya diagram Venn-nya gitu, dia emang beririsan gitu. Ini kan ini yang besar tuh memiliki performa yang lebih baik. Bingung kah? Sabar dulu. Kita jelasin ulang. Ini untuk lingkaran, kita jelaskan sampai semua orang paham ya. Ini untuk lingkaran ini aman nggak? Jangan gitu dong. Sabar dulu, ini kita waktu itu ditolak di kelas seni ini. Nah, jangan deh kegedean. Lingkarannya segini deh. Ini kelompok yang suka minum kopi. Aman nggak ini? Karena kan di sini nih, seluruh anggota kelompok derivatif yang suka minum kopi, ini ya, oke nggak? Sabar, ganti. Oke, belum ada. Oke. Nah, dia itu memiliki performa kerja yang lebih baik. Kenapa yang lingkaran biru ini di dalam lingkaran yang ungu? Karena, oke aman Ameng. Panas nih HP, oke aman. Karena yang biru ini menyatakan kelompok derivatif yang suka minum kopi. Terus kuantor yang ada di teksnya, dia menyatakan seluruh gitu. Dia menyatakan seluruh. Artinya, semua bagian lingkaran yang warna biru ini, dia termasuk apa? Termasuk lingkaran yang warna ungu. Yang mana lingkaran warna ungu ini, dia tuh bilangnya gini, memiliki performa yang lebih baik. Coba baca lagi teksnya. Seluruh anggota kelompok derivatif yang suka minum kopi memiliki performa kerja yang lebih baik. Jadi seluruh anggota tuh dicirikan oleh warna biru ini. Punya performa yang lebih baik. Pas protein patah-patah. Nah, itu life hack ya dari Anakin itu. Kalau secara diagram Venn-nya kayak gini gitu, konsep diagram Venn-nya.
Kalau kalau konsep diagram Venn-nya tuh kayak gini. Ini mau diselesain kah? Atau udah jelas yang D jawabannya? Karena ini apa ya? Ini nggak pakai diagram Venn pun udah jelas nggak sih, bro? 1080 kah? Mau aku turunin kah? Mau aku turunin nggak? Coba turunin di berapa? Stream quality di 720. Nah, iya, langsung pakai hubungan hubungan logisnya aja gitu. Itu bakal langsung ketemu sih. Aku pun ngerjain ini nggak pakai diagram Venn sih. Ini buat konsep aja. 480 mau kah 480? 30 fps. Oke. Bentar ya. 30 fps. 480. Kata Juan 480. Gimana? 360 menarik. Gak ada Chelsea. 720 ya udah 720 ya. Takutnya nanti yang nonton rekaman itu pecah-pecah gambarnya. Oke, berarti udah jelas ya jawabannya yang D untuk nomor 2 ini gitu. Aman ya? Aman ya? Aman ya? Aman ya? Oke, aman. 2 kembali. Setengah. Oh my god. Kiki ya. Ameng kembali, Bro. Oke. Oke, lanjut. Buat nomor ini kenapa? Buat nomor taruh adakah yang mau nanya? Ketik apa tuh? Rekamannya diakses di mana? Di tracker nanti dikirim lah sama itu sama admin. Ini kok ya nge-freeze gini, Bro. Sabar. Nah, kocak banget nge-freeze anjay. Lanjut ya. Lanjut ya. Ya maaf, ini laptop kerja. Iya. Jadi agak lemot gitu. Iya. Lanjut nomor 3. Virus Quantor. Iya anjay, ini kocak banget. Silakan dikerjakan, Bro. Cenah. Cenah. Oke, menarik. Cenah. Oke. Adalah pokoknya cenah. Oke. Menarik. Oke, C, cenah. Oke, ya. Udah, ya. Bukan absen. Ntar dulu ini. Tandain dulu. Nggak usah ditandain nggak sih? Ini mah udah jelas nggak sih, Bro? Nggak usah ditandain nggak sih? Yaudah lah, baca dulu aja ya. Radit. Seorang mahasiswa UI akan mengerjakan tugas mata kuliah kalkulus 1 atau oh my god, lag, Bro. Atau bermain bersama temannya pada akhir pekan. Oke. Kakaknya menyuruh ia untuk mengantarnya ke Blok M. Oke. Namun, karena di akhir pekan kakaknya sakit, Radit tidak jadi mengantarkannya ke Blok M. Apa yang paling mungkin dilakukan oleh Radit pada akhir pekan? Gitu. Jelas, cenah. Ya ini mah, ya udahlah ini mah. Aja langsung nggak sih, Bro? Ini mah tanpa basa-basi gitu. Assalamualaikum UGM, ini mah assalamualaikum untuk semuanya gitu. Langsung aja nggak sih? Ya ini mah ya jelas ya. Karena si Radit ini awalnya mau ya udah gitu aja lah. Ya, iya gitu ya. Gitu penjelasannya ya. Jelas kan? Oh my god, jelas ya.
jelas. Iya ini mah soal anak tangga kayaknya. Ya itulah pokoknya pokoknya itu ini mah udah jelas, iya nggak sih, Bro? Iya ini mah udah jelas banget ini. Ya udah. Ya udah, nomor 3 ini, Radit seorang mahasiswa UI katanya, akan mengerjakan tugas mata kuliah kalkulus 1 atau bermain bersama temannya di akhir pekan nanti, katanya gitu. Oke ya, kalkulus 1 ngerjain kalkulus 1 atau main sama temannya di akhir pekan gitu. Terus kakaknya nyuruh dia nganter ke Blok M di akhir pekan ya, di waktu yang sama gitu, di akhir pekan. Jadi dia rencananya ada 3 tuh di akhir pekan. Ada nganter kakaknya, terus ada ngerjain kalkulus 1 atau bermain bersama temannya, katanya gitu. Terus kakaknya ngasih tahu di akhir pekan tuh nggak jadi deh, kakaknya lagi sakit, katanya gitu. Ya udah, berarti karena 3 rencana ini udah nggak ada satu, kakaknya sakit, jadi ada 2 rencana yang bisa Radit lakukan di akhir pekan, yaitu apa? Mengerjakan kalkulus 1 atau bermain bersama temannya. Ya udah gitu aja. Langsung kita cari yang sesuai dengan rencana Radit di awal, yaitu ngerjain tugas mata kuliah kalkulus 1 atau bermain bersama temannya. Ini dia jawabannya. Gitu. Jelas belum? Kocak. Kocak kocak. Gitu ya. Mantap ya mantap ya mantap ya mantap ya. Mantap ya. Oke. Oke. Jelas ya? Jelas. Lanjut nomor nomor 4, silakan. Cek, cenah, cek, sorry. Sorry ini kita salvo ke sini anjay. Signi ikan ini kocak banget anjir, Bro. Signi ikan anjay. Signi ikan, Bro. F-nya hilang anjir. Oke, cek, cenah, cek. Cek jelas, cek. Oke, cek for cerdas, menarik, menarik. Oke. Oke. Dari tadi, ya F-nya nggak ada, nggak kebaca ini isiknya. Signi ikan pula. Oke. Isiknya. Ya, oke. C. Jamiku UI menarik. Signifish anjay. Oke, baca dulu ya, baca dulu. Ketika seorang atlet, temannya Budi, melakukan latihan di pagi hari, daya tahan fisiknya meningkat secara signifikan. Terus peningkatan serupa juga terjadi katanya pas Budi latihan berenang di sore hari. Oke, jadi latihan 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 lari pagi sama apa lagi? Berenang, berenang sore hari. Ini tuh ya salah. Ini tuh apa? Apa sih namanya? Anu, daya tahan fisiknya meningkat. Daya tahan fisiknya, duh jelek banget tulisannya ya. Ya udah ya, meningkat gitu. Oke, kebaca ya. Oke. Oh my God, terharu. Oke. Terus apa lagi yang diketahui? Namun ketika Budi melakukan latihan angkat beban, katanya latihan angkat beban, daya tahan fisiknya tidak menunjukkan peningkatan. Oke. Angkat beban, dia daya tahan fisiknya enggak ningkat. Salah, jangan ningkat. Jelek banget. Enggak meningkat. Gitu. Tulisannya udah bener-bener tulisan dokter banget. Iya, izin ya. Bagus ya. Iya. Nah, tapi katanya ini angkat beban tuh
kekuatan ototnya bertambah. Kekuatan otot bertambah gitu, bertambah. Nah, gitu. Terus yang ditanyain apa? Yang paling benar berdasarkan info di atas. Berarti kita nggak boleh nambah-nambah asumsi ya di sini gitu. Yang A, latihan angkat beban akan menurunkan daya tahan isik. Daya tahan isik loh. Sabar. Iya, daya tahan fisik budi, cenah. Oke, sabar kita lihat dulu ya. Angkat beban akan menurunkan daya tahan fisik. Di teksnya dibilang angkat beban tuh cuma nggak meningkat gitu. Pakai ini aja deh. Takutnya nggak ini. Angkat beban fisiknya tuh daya tahannya tuh nggak meningkat. Bukan berarti dia tuh menurunkan gitu. Wah, gelap. Bukan berarti dia menurunkan gitu. Karena tidak meningkat tuh bisa aja stagnan, bisa aja turun. Itu ada 2 kemungkinan gitu. Gitu, kegocek kah? Iya gitu. Karena ini kan yang ditanyain yang paling benar berdasarkan info di atas. Dan kalau misalkan kita bilang, "Oh, latihan beban berarti menurunkan." Lalu gimana kalau latihan beban, si Budi ini ternyata stagnan, bukan turun? Maka kan, apa ya, bukan simpulan, jawaban kita kan salah gitu di situ, bisa terbantahkan di situ. Jadi itu nggak bisa kita pastikan benar di situ. Yang B, semua jenis latihan yang dilakukan di pagi hari akan meningkatkan daya tahan isik lagi, iya, daya tahan fisik. Oke, kita baca lagi. Katanya lari pagi kan ya, daya tahan fisik meningkat. Tapi ini kan ada berenang di sore hari gitu. Berenang di sore hari juga kan meningkatkan daya tahan isik itu fisik gitu. Jadi yang B juga salah. Yang B apa sih? Yang B juga salah. Karena terus juga itu kalau dia bilang semua semua jenis latihan yang dilakukan di pagi hari isik. Udah jadi malu. Isik lagi. Semua jenis latihan yang dilakukan di pagi hari itu kan kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma lari pagi doang gitu. Enggak semua latihan yang dia lakukan tuh akan meningkatkan daya tahan fisik gitu. Yang C, ketika Budi melakukan latihan lari atau latihan berenang, daya tahan fisik ya, daya tahan fisik Budi meningkat. Oke, yang C jawabannya kan tadi udah itu ya. Yang C jawabannya cenah. Ini udah bener banget gitu, sesuai dengan apa yang ada di teks bahwa latihan lari pagi sama berenang sore hari itu bisa meningkatkan daya tahan fisiknya gitu. Jadi yang C udah benar. Yang D, untuk meningkatkan daya tahan fisik, Budi harus berhenti melakukan latihan angkat beban. Salah ya. Untuk meningkatkan daya tahan fisik tuh ya Budi harus lari pagi atau sama itu apa berenang di sore hari, bukan menghentikan latihan angkat bebannya gitu. Melakukan latihan berenang di pagi hari akan memberikan peningkatan daya tahan fisik yang lebih besar. Ini kita nggak bisa pastikan gitu dan di teks juga nggak ada keterangan ini gitu. Jadi aman ya, nggak ada yang kegocek kan? Aman ya di sini ya? Aman ya. Oke, aman ya? Aman, cenah. Lanjut nomor 5 sore hari ya. Iya, seharusnya kan berenang tuh dilakukan di sore hari. Terus juga belum tentu dia berenang di pagi tuh bakal meningkatkan daya tahan fisik yang lebih besar, gitu. Iya itu. Lanjut nomor nomor 5 silakan. A, cenah, A.
C kata Rara, A. A, oke, oke. Oke, A cenah. A. Oke, berarti mayoritas A. F, menarik, Babe menarik, F cenah. Babe Kang Limpa ya, Babe ya. Oke, kita bahas. Ini materi tentang hubungan logis dari suatu apa ya? Suatu teks gitu atau suatu yang diketahui lah di soal ini. Nah, kita lihat dulu di kalimat awal. Sabar, pakai apa ya? Highlight-nya pakai warna biru. Gaji guru yang kecil, oke. Menyebabkan kebutuhan dasar dari kebanyakan guru. Ini highlight-nya nggak cukup deh. Yaudah lah ya, kita pakai satu warna aja. Karena ini nggak semua warna bisa itu. Bisa apa nerap gitu. Nah, katanya gaji guru yang kecil menyebabkan kebutuhan dasar dari kebanyakan guru tuh nggak terpenuhi. Oke, kita catat. Terus kebutuhan dasar yang nggak terpenuhi katanya. Itu tuh menyebabkan juga, aduh sebenarnya bingung juga ya ini ya, pakai warna apa ya? Menyebabkan banyak guru tuh jadi nggak fokus dalam memberikan pengajaran yang optimal. Terus dikasih tahu, pakai ini aja lah ya yang ini. Meskipun sekolah tuh udah beberapa kali ngasih pelatihan ke guru-guru ini, tapi capaian target di kelasnya tuh nggak meningkat gitu. Karena gurunya ya masih nggak fokus pas ngasih materi di kelas katanya. Kuning, pakai kuning, coba kuning. Waktu itu tuh pernah pakai kuning katanya pusing. Yah bukan ini dong, kocak. Oh aman ya kuning ya? Ya udah aman kuning. Bisa pakai ke sini. Yang optimal. Ini bisa pakai biru. Kebutuhan dasar. Nah, coba lihat teman-teman ya. Oh my god. Nah itu, satu lagi warna hijau. Nah gitu. Jadi ada hubungan logisnya gitu. Dari apa yang terjadi, apa yang menyebabkan si guru ini nggak fokus gitu. Terus apa yang menyebabkan kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Nah kita diminta apa cenah ini, manakah pernyataan, malah kuning lagi. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, A. Tidak meningkatnya capaian target dalam kelas disebabkan oleh guru tidak fokus dalam memberikan pengajaran yang optimal dalam kelasnya. Oke, sabar. Tidak meningkatnya capaian target dalam kelas. Berarti guru yang nggak fokus dalam memberikan pengajaran yang optimal dalam kelasnya, sabar, iya. Guru yang nggak fokus, aduh sini ya. Guru yang nggak fokus, gitu aja lah ya, menyebabkan tidak tercapai atau meningkat sih? Tidak meningkat capaiannya. Capaian, anulah gitulah ke sana lah ya. Nah, ini yang A, hubungan sebab akibat yang ada di A ini, dia benar, sesuai dengan apa yang ada di teks. Bahwa di teks tuh dibilang, mana sih? Nah, sabar. Tidak meningkat capaian target disebabkan. Oh iya, ini nih, yang mana sih? Belum ditandain anjay, kocak banget. Capaian target tuh bukan ini. Capaian target tuh apa sih? Mana ini nggak ada, Bro. Nah, capaian target tuh nggak tercapai, nggak meningkat gitu. Karena apa? Karena itu pakai apa ya? Pakai yang kuning. Karena
masih banyak tuh guru yang nggak fokus dalam memberikan pengajaran yang optimal dalam kelasnya, gitu. Jadi nah itu menarik tuh anakin gitu, kita pakai ekuivalensi aja di sini. Tapi itu juga, ya itu hubungan sebab akibat aja sih, karena ini kan disebabkan gitu. Gitu, jadi jawabannya yang A langsung gitu. Mayoritas benar ya jawabannya ya, yang A ya? Iya betul 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 betul. Coba tadi ada yang jawab yang C ya? Banyaknya guru yang tidak fokus dalam memberikan pengajaran yang optimal dalam kelasnya, disebabkan oleh kurangnya fokus kepala sekolah. Nah, kalau yang C ini udah di luar dari apa yang dikasih di teks gitu. Dia bilangnya fokus kepala sekolah, padahal nggak ada, yang bilang kepala sekolah ngasih sesuatu gitu. Iya, itu udah di luar dari apa yang ada di teks. Karena kan kita ditanyanya berdasarkan informasi di atas. Kita nggak bisa ngasih 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 info lain ke teks yang udah ada gitu. Karena ini dimintanya dimintanya berdasarkan info yang ada di atas. Jadi kita analisis aja hubungan sebab akibat yang ada di teks ini gitu, anjay, mantap ya. Gitu. Jadi yang A udah paling benar jawabannya, kita ngejelasin opsi lain karena ini udah jam 10.50 ya. Iya, terlalu banyak terlalu banyak gaping ya. Oke, lanjut ya, aman berarti ya? Yang nomor 5 ini. Oke, aman 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 cenah, aman kata Ilham, aman kata Anakin ya, oke. Lanjut nomor nomor 6. B cenah, B. B. Oke, menarik B cenah B. Bayam bayam. B. Oke. B. Menarik menarik. Oke. Oke ya, bahas ya. Baca dulu teksnya. Keberadaan internet membuat banyak orang dapat mengakses informasi dan pengetahuan di manapun dan kapanpun. Menarik. Selain itu, internet juga dapat menjadi sarana dalam mengakses pendidikan yang lebih luas. Oke, fungsi lain internetnya. Namun, penggunaan internet yang tidak bijak dapat berdampak negatif. Oke, ada dampak negatifnya dari penggunaan internet yang tidak bijak. Seperti kecanduan pornografi. Oke, mungkin ini fitur sensor ya, mungkin ya. Entahlah ini. Kenapa ya setiap app tuh hilang ya? Kenapa ya? Dan kejahatan siber. Oke. Berdasarkan informasi ya, ini FA dari sini. Berdasarkan informasi tersebut, menangkap pernyataan berikut yang pasti salah, Cina. Oke. Jawabannya tadi yang B, tandain dulu. Oke. Betul. F-nya hilang semua aja. Internet dapat menjadi sarana kursus tanpa harus bertatap muka. Ini opsi yang benar. Karena kan yang ditanyakan itu yang pasti salah gitu. Jadi yang A ini benar, yang C. Kejahatan siber meningkat karena penggunaan internet yang tidak bijak. Ini juga benar, disebutkan di teks ya. Ada dampak negatifnya di sini tadi. Aduh, di sini ya. Terus banyak remaja kecanduan pornografi. Iya, apa sih ini? Kok hilang sih? Itulah yang diakibatkan penggunaan internet yang tidak bijak. Oke, ini juga ada ya di sini. Orang tua mungkin tidak menggunakan internet dalam kesehariannya. Nah, kalau yang E ini lebih ke asumsi karena ada kata mungkin juga di sini. Mungkin. Gitu. Jadi jawaban yang benar yang B gitu ya. Salah bukan gitu. Iya gitu. Mantap ya. Iya, ini mah gampang banget, Bro. Lanjut ke nomor 7. Silakan.
D, cenah D, oke. D, delta, menarik. D, cenah. D, kata astagfirullah. Astagfirullah. Iya, oke, menarik, menarik. D, cenah, D. Oke, oke, udah ya. Oke, udah. Baca dulu teksnya nomor 7 ini. Banyak orang kini beralih menggunakan dompet digital untuk bertransaksi karena dianggap praktis dan efisien, katanya. Beralih menggunakan dompet digital. Salah satu dompet digital yaitu QPay, anjay menarik juga QPay, sangat digemari oleh kalangan anak muda, cenah. Karena apa? Karena sering menawarkan banyak promo cashback. Relate. Iya, iya. Anak-anak muda sering menggunakan QPay katanya karena banyak cashback-nya. Oke. Terus berdasarkan paparan tersebut, manakah kesimpulan yang paling tepat, cenah? Oke, berarti kita nggak boleh nambah asumsi lagi. Yang D ya tadi ya? Ya udah yang A, semua dompet digital yang ada saat ini pasti menawarkan promosi cashback. Di teksnya nggak dibilang semua gitu kan. Terus juga pasti ini juga kita nggak bisa pastikan gitu. Apakah memang semua dompet digital yang ada tuh menawarkan promosi cashback atau enggak? Karena di teks tuh kita cuma dikasih tahu bahwa nih ada nih dompet digital QPay dia suka ngasih cashback gitu, gitu doang. Yang B, dompet digital selain QPay tidak praktis dan tidak efisien untuk digunakan. Yang B juga kita nggak bisa pastikan dia benar atau enggak karena ya di teksnya nggak diberitahu gitu. Yang C, syarat utama sebuah dompet digital dianggap praktis adalah adanya cashback. Ini juga nggak dibilang di teks. Karena kan kalau masalah syarat utama ini dia apa ya sifatnya ya? Harus ada sesuatu yang disetujui bersama nggak sih syarat utama kayak gini? Dan ini juga nggak ada di teks gitu, yang C ini. Yang E, keuntungan utama dari semua transaksi digital adalah mendapatkan cashback. Ini juga nggak dibilang gitu, keuntungan utama. Belum tentu gitu. Siapa tahu orang apa untungnya tuh dari hal lain bukan dari cashback gitu. Yang E juga salah dan nggak ada di teks. Jadi benar jawabannya yang D, teman-teman semuanya menarik sekali. Kita lanjut ya tanpa yeping. Sekarang lanjut ke nomor 8 silakan. Oke B, Cina, aku pulang duluan. Udah dijemput mama, oke. Hati-hati di jalan anakin. B, Cina, B, gak sih, B. Oke, menarik. Sabar, awas. B, Cina, B, oke. B. Oke, yaudah. Yaudah. Nah, ini bener-bener aku inget banget soal UTBK 2025 ada kayak gini aja yang muncul. Soalnya kayak gini bener-bener mirip, bukan bener-bener mirip ya, maksudnya konteksnya gitu, yang berubah, tapi tipenya tuh kayak gini. Iya, mirip banget anjay, bener asli asli ini mah real. Bebek bumbu hitam Madura, oh my god lapar. Hari ini hanya sedikit tenda yang hanya sedikit tenda penjual yang buka karena acara festival sepi pengunjung. Biasanya jika weekend tiba, kita pakai Ponens aja lah ya, Ponens nggak sih ini? Jika weekend tiba, ganti warna. Jika weekend tiba, acara festival ramai dipakai biru. Acara festival ramai dipenuhi oleh pengunjung. Ki, ngomong-ngomong ini kok terang banget ya, Ki. Nah, kita cek, ya, nah, kita cek yang atas ya. Hari ini hanya sedikit tenda yang buka karena acara festival sepi pengunjung gitu. Oke, kita bisa bikin pakai Tolens, P kaki gitu kan. Jika weekend tiba, acara festival ramai dipenuhi oleh pengunjung. Ininya bisa negasi negasi ki yang atas. Di sini negasi ki. Kenapa negasi ki? Karena di sini dikasih tahu bahwa hari ini
Hanya sedikit tenda penjual yang buka karena acara festival, sepi pengunjung gitu. Sabar Bos. Maka jawabannya negasi P. Yaitu apa? Ya berarti sekarang bukan weekend gitu aja. Nah, ini jadi menarik. Iya gitu ya. Iya. Iya ya nggak sih bro? Kok sepi ya? Jadi awkward gini ya? Halo? Iya B ya, bener ya? Jawabannya yang B. Hari ini bukanlah hari weekend sesuai modus Tollens. Oke. Lanjut ke ya, lanjut ke nomor 9, silakan. Gimana yang nomor 9, teman-teman? C, cenah. Oke, C, menarik. C, Signi ikan lagi, kocak. Aduh, jelek juga lagi. Itulah. C, bukan. Charlie, Signi ikan. Signi ikan lagi. Iya, dan ya Signi ikan. Nggak tahu ya, aneh ya. Aneh maksudnya tuh pas tadi ini frekuensi ini F ada frekuensi gitu. Ini Signi ikan kok nggak ada sih F-nya. C nggak sih, cenah. C. Ikan. Iya, oke. Baca dulu teksnya. F-nya mana cenah? Nggak tahu ini cenah. Aneh banget. Yang nomor 9, oke. Penjualan produk Nutriji, anjay. Nutriji, cenah. Di perusahaan A meningkat tajam dalam kuartal terakhir. Oke. Peningkatan ini didorong oleh dua faktor. Yang pertama ada kampanye pemasaran digital yang masif. Terus yang kedua ada perbaikan kualitas produk. Nah, masing-masing ini ada apa ya? Ya manfaatnya gitu. Kampanye pemasaran digital, kalau yang kampanye pemasaran digital itu berhasil menjangkau segmen pasar baru yang sebelumnya tidak tersentuh, cenah. Sementara perbaikan kualitas produk, aduh kok dicoret sih. Perbaikan kualitas produk membuat pelanggan lama tuh jadi lebih loyal gitu dan meningkatkan frekuensi pembelian mereka. Oke, kondisi yang ditanyain apa? Jika data menunjukkan bahwa mayoritas peningkatan penjualan berasal dari pelanggan yang sudah membeli produk Nutriji selama bertahun-tahun. Manakah kesimpulan yang paling mungkin benar terkait kondisi itu? Cenah. Iya itu ini nggak tahu ya, Signi ikan mulu. Oke, karena di sini apa ya? Penjualan produk Nutriji ini meningkat tajam karena kan kalau ini ya didorongnya oleh dua faktor utama gitu. Faktor kampanye pemasaran digital yang dia tuh menjangkau segmen baru, pasar baru. Terus kalau yang perbaikan kualitas produk, dia bakal menyentuh ke pelanggan lama yang lebih loyal, terus dia bakal beli lagi gitu. Nah, kondisi sekarang tuh ngasih tahu bahwa mayoritas yang mayoritas yang membuat peningkatan naik tuh berasal dari pelanggan yang sebelumnya tuh udah pernah beli gitu. Jadi eh apa ya? Ini tuh karena hal apa gitu di sini? Karena faktor apa? Ya udah kita baca lagi ke faktor yang dua tadi. Nah, faktor yang membuat pelanggan loyal itu kan ada di perbaikan kualitas produk gitu. Jadi ya udah kita cari aja opsi yang nunjukin bahwa perbaikan kualitas produk ini membuat kondisi saat ini itu tuh benar gitu. Tadi tuh yang mana ya? Yang A ya? Yang C ya? Yang A, kampanye pemasaran digital perusahaan A berjalan dengan sangat efektif. Nah, yang ini pemasaran digital dia nggak mendukung gitu, nggak mendukung bahwa
mayoritas penjualan tuh berasal dari segmen baru. Kan kalau pemasaran digital kan dia menjangkau segmen baru yang sebelumnya belum pernah tersentuh gitu. Sedangkan kondisi saat ini ada datanya juga gitu, mayoritasnya itu ya dari pelanggan yang loyal. Jadi yang A ini salah. Yang B, harga produk Nutriji lebih murah dibandingkan produk pesaing. Ini juga nggak bisa kita bilang kayak gini, karena ya di teksnya nggak ada gitu. Terus juga indikator apa ya, indikator lagi. Terus juga program yang jelas-jelas ngebuat pelanggan lama beli lagi gitu ya, balik lagi itu karena perbaikan kualitas produk gitu. Dan harga di sini kita nggak bisa pastiin dia benar-benar karena harga atau enggak, tapi yang jelas bahwa dia bisa apa ya, pelanggan lama balik lagi itu karena perbaikan kualitas produk gitu. Yang D, segmen pasar baru lebih menyukai produk pesaing daripada Nutriji. Ya ini berarti apa ya, ini nggak nyambung banget gitu sama apa yang dikasih. Padahal kan di sini kita lagi bahas Nutriji gitu. Yang E, perusahaan A baru saja mengganti tim pemasarannya. Yang ini juga nggak bisa kita jadikan kemungkinan gitu. Maka jawabannya yang C, betul gitu. Udah jam 11 aja, iya. Aman ya berarti ya? Pada jago-jago anjay, Bro. Ya udah, nomor 10 nih. Iya, silakan teman-teman jawab. Ini pakai PowerPoint. D, cenah. C, menarik. Pusing ya. Oke, C, percaya. Oh my god, bro. Oh my god. Aduh, nggak ada lagi. Belum dimasukin anunya, sumbernya. Aduh, yang anu. Nanti dimasukin. Menarik. C, cenah. C. Oke, C. Dani bikin bangkrut. Dani bikin bangkrut, bro. Oh my god, Dani. Kocak juga Dani nih. Dani. Ya, oke. Perusahaan PPI cina. Iya dia. Duh, mending fokus kripto nggak sih Dani? Ya udah oke. Nah, nomor 10. Ayah Dani memberikan restoran yang selalu ramai pelanggan kepada Dani untuk dikelola ya. Kita harus kunci ini dikelola gitu. Namun setelah dikelola oleh Dani selama 6 bulan, bentar banget buset. Jumlah pelanggannya menurun. Dalam 6 bulan doang anjay. Manakah pernyataan yang paling mungkin menjelaskan kondisi itu? Oke. Sampai jam berapa? Setengah 12 kira-kira. Ini ada 5 soal terakhir deh. Sampai nomor 15. Ya sampai selesai sih. Tapi aku usahain sebelum jam 12 udah selesai deh. Yang tadi tuh pada C ya? Yang A, sejak awal diberikan restoran dirawat dan ditingkatkan fasilitasnya. Yang ini nggak nunjukin bahwa si Dani ini apa ya, pengelolaannya buruk gitu. Kan ini dia apa ya, kondisinya tuh jumlah pelanggan menurun setelah dikelola Dani gitu. Kalau yang A ini ya mendukung Dani dong. Jadi yang A salah. Yang B, restoran tersebut sering mengadakan event yang memperburuk citra restoran. Nah, di sini perlu apa ya? Perlu dilihat gitu bahwa di sini dia nggak nyebutin ini setelah dikelola Dani atau bukan. Setelah dikelola Dani, aduh, Dani atau bukan. Gitu. Dani nyamit aja menarik. Gitu yang B, jadi ini salah gitu. Terus kalau misalkan yang B kita bandingin dengan yang C gitu. Yang C kan setelah dikelola Dani restorannya tuh nggak dirawat dan ditingkatkan pelayanannya. Apa ya? Kalau di restoran gitu, meskipun menurutku ya, aja ke Dani. Ini dia sering mengadakan event yang memperburuk citra misalkan. Kalau misalkan itu emang dilakukan oleh Dani, tapi restorannya dirawat
terus pelayanannya tuh ditingkatkan gitu. Jadi pelayannya tuh kayak senyum-senyum gitu, "Ya Pak, Bu, Mas," gitu. Kayak jadi kan, penonton, pelanggan tuh ngerasa nyaman gitu. Terus juga kalau misalkan ngomong event, event apakah eventnya dia, sebulan sekali kah gitu. Terus kalau ngomong event nanti dia bakal muncul banyak lagi pertanyaan dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita pertanyakan gitu. Jadi yang B ini jelas, kita langsung mikir aja bahwa ini setelah dikelola Dani atau emang dari papanya dulu. Emang udah dari dulu dia suka bikin event yang memperburuk citra restoran gitu. Di sini kan nggak dibilang apakah udah dikelola Dani atau bukan gitu. Tunggu dulu. Dani, D, cenah. Dani tidak melakukan pelatihan karyawan untuk meningkatkan skill karyawannya. Ini juga bisa, tapi uh, ini kan apa si ayah Dani, dia apakah ayah Dani pas awal bikin restoran ini kan misalkan kan ayah Dani itu selalu ramai gitu. Nah, apakah ayah Dani juga memberikan pelatihan ke karyawannya gitu? Ini memang mendukung yang D ini, tapi nggak sekuat yang C gitu. Karena yang D kan sebelumnya dia itu ramai ya kan, pasti dikelola sama ayah Dani. Dia itu udah jago-jago gitu pelayannya. Di situ aja udah kelihatan bahwa oh restoran ini ramai pasti dikelola ayah Dani gitu. Jadi apa ya, program untuk meningkatkan skill karyawannya tuh di sini belum terlalu kuat gitu dibandingkan dengan yang C gitu. Iya gitu. Mungkin aja kan pas dikelola sama ayahnya Dani dia digembleng gitu sama ayahnya Dani gitu. Restoran restoran tersebut tidak mendapat arahan dari ayahnya lagi anjay. Kocak juga ya. Aduh, Dani. Oh my god, bro. Dani ini, aduh, Dani. Gimana ya Dani ya? Ya itulah. Jadi jawaban yang benar itu yang C. Oke. Sejauh ini Dani sama. Oh my god, yang namanya Dani, tolong jangan tersinggung ya. Ini cuma soal aja gitu. Iya. Tolong. Chelsea, Chelsea. Oh my god, Chelsea. Oke, lanjut ya. Dani terinspirasi oleh pemimpin hebat untuk melakukan efisiensi. Ini orang nih, kalau ngomong sama pria satu ini bahaya bro. Ini iya. Lanjut ya. Kita lanjut nomor berapa? 11. Nah, ayo jawabannya apa? Kok pada diem sih? Oh my god, main satu topik kah? Oh, ada. C, F, cina. C. Yah, apa ini? Diem dulu. Iya, kocak. C meren. C, cina. C. Oke. B kayaknya, cina. Oke. Berarti antara B atau C ya, berarti ya. Kita baca dulu. Kemungkinannya mungkin semua menarik. Banyak perusahaan teknologi kini mulai merekrut karyawannya untuk posisi remote. Kok ada ya? Kok ada ya orang yang mau kerja jadi remote, bro? Ada pencet-pencet, bro. Nah, bahkan iya. Nah, bahkan setelah pandemi mereda cenah gitu. Para analis sumber daya manusia berpendapat bahwa fenomena sabar kita tandain ini.
Iya, iya. Bahwa fenomena ini cenah akan mengubah peta persaingan talenta secara fundamental. Oke, berdasarkan tulisan di atas, mana yang paling mungkin mendasari argumen para analis SDM tersebut? Yang A, karyawan yang bekerja dari rumah cenderung lebih produktif dan bahagia. Yang ini, yang A, apa ya? Yang A ini nggak terlalu nyinggung tentang bagaimana persaingan para apa para pekerja gitu ya, para para apa ya, calon karyawan untuk mencari kerja gitu, yang A. Yang B, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional seperti sewa kantor dan listrik. Yang B ini lebih ke urusan internal dari perusahaan. Sedangkan apa yang dikatakan oleh para analis sumber daya, dia bilang mengubah peta persaingan talenta secara fundamental. Oke, mengubah peta persaingan talenta tuh kayak gimana? Kita cek yang C. Rekrutmen tidak lagi dibatasi oleh lokasi geografis. Kenapa? Karena perusahaan mulai merekrut karyawan untuk posisi remote. Ya, itu posisi jarak jauh, cenah gitu. Geografis, geografis, kocak. Nah, untuk posisi jarak jauh. Terus para pengamat bilang bahwa oh iya, dengan adanya eh, apa ya rekrutmen untuk posisi jarak jauh, dia nih bakal ngubah peta persaingan talenta secara fundamental. Jadi kayak sekarang tuh nyari kerja tuh udah nggak perlu lagi buat misalkan datang ke kantor sebelum jam 8 atau semacamnya lah gitu. Jadi eh, peta persaingan tuh jadi si apa ya perusahaan tuh bisa nyari banyak lebih banyak lagi orang gitu tanpa tergantung dengan apakah dia deket, apakah biaya transportasinya gimana gimana gitu. Jadi peta persaingan tuh menjadi lebih luas gitu di sini. Anjay, gitu. Iya. Ucap HRD ya. HRD bro. Lanjut yang D. Teknologi untuk mendukung kerja jarak jauh semakin canggih dan mudah diakses. Ini sama sekali nggak mendukung apa ya opini dari pengamat ini. Yang banyak karyawan yang lebih memilih leksi Yamaha fleksibilitas kerja jarak jauh daripada bekerja di kantor. Yang ini dia nggak terlalu apa ya kalau kalau nyinggung omongan pengamat dia nyinggung tapi yang kita bahas di sini dia tuh lebih ke perusahaan yang nyari karyawan gitu bukan karyawannya yang ngomong bahwa ini mah lebih fleksibel jarak jauh jadi gacor gitu gitu jadi yang ini salah karena dia nggak apa ya jauh banget gitu dari apa yang dikatakan oleh pengamat gitu. Oke ya, aman nggak? Atau ada yang bingung? Yang B aku kekeh yang B misalkan kayak gitu. Karena kalau yang B ini menurutku ya ini lebih ke ya urusan internal perusahaan dalam mengelola keuangannya gitu. Sedangkan yang dikatakan pengamat tuh mengubah peta persaingan talenta. Anjay, gacor juga. Gitu, Cina. Iya, ini nggak tahu F nggak ada mulu ya F ya. Geografis, fleksibilitas, ikan tadi. Oke, aman. Jangan manggil Cahyo ya. Kocak. Ya. Nah, lanjut. Yang ini. Nah, sambil teman-teman, iya oke oke Imat, aman aman aman. Sambil teman-teman nganu, tar dulu. Stream Deck-nya belum di... Sabar, 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 sabar. Sambil teman-teman anu dulu, jawab dulu. Saya mau ke kamar mandi dulu. Oke.
Oke, menarik. Entar dulu ini nyala belum? Udah ya. Kan kita pakai ini Stream Deck, Bro. Nggak kelihatan. Nah, sabar belum belum on cam, sabar dulu. Minum lagi, sabar, haus. Haus, Bro. Oke, C ya. Anjay, admin kembali. C, cenah, oke. Sabar dulu. Kirain baru dapet, jangan dong. C, oke. Pakar gizi sabar dulu. Jangan sampai nih F-nya ada yang hilang nih. Aman ya. Pakar gizi 1 menyatakan bahwa diet Mediterania lebih unggul. Sabar dulu. Diet Mediterania lebih unggul cenah kata pakar gizi 1. Dalam apa? Menurunkan berat badan secara konsisten dan sehat dalam jangka panjang. Membandingkan. Dibandingkan diet keto cenah. Signifikan. Nggak ada. Oke, Bro. Nggak ada lagi. Ngecak juga ya. Nah, gitu. Iya. Udah ya. Udah kita timpa. Nah, lanjut. Pakar gizi 2 menyatakan diet keto dapat menyebabkan kehilangan massa otot yang signifikan karena pembatasan asupan karbohidrat yang sangat ketat. Oke. Kondisi sekarang kayak gimana? Faktanya katanya menunjukkan bahwa sebuah studi selama setahun menemukan partisipan diet keto kehilangan massa otot 15% lebih banyak dari diet Mediterania. Oke, yang bahas kehilangan massa otot yang mana teman-teman kehilangan massa otot? Pakar 1 atau 2? Kehilangan massa otot. Gizi 2, cenah. Oke, betul ya. Yang bahas kehilangan massa otot tuh emang bener pakar gizi 2 gitu. Terus fakta ini mendukung siapa? Mendukung pakar gizi 2. Gampang banget, Bro. Ini mah nggak perlu dijelasin, ini mah sambil ngedip. Kalau B pakar gizi 1 nggak mention penurunan. Iya, betul. Jadi ya itu kita nggak usah gubris aja gitu. Dia diamin aja, diamin. Gitu ya. Aman nggak? Aman nggak? Gampang banget ini ya, Bro. Oh my god. Gampang ya. Nih, dilihat-lihat nggak ada yang salah nih selama dari nomor 1. Aku yakin karena PU tuh gampang, Bro. PU tuh Mas Asyari aja yang tadi aku kirim itu dia 990 PU-nya. Gila. Lanjut ya. Nomor 13. Oke. A, cenah kata naon? A, pisang. Apa itu pisan? A, cenah A. Dia, ayo semangat. Dia. Pisan. Oke, menarik. Oke, A, cenah. A. Oke, A ya. Oke, kita kunci. Oke. Baca teksnya dulu. Banyak orang, seperti pekerja atau mahasiswa, yang menyukai minuman kopi sebagai pendukung produktivitasnya. Karena kopi memiliki segudang manfaat. Buset, segudang. Salah satunya adalah kopi dapat secara efektif menurunkan rasa kantuk. Oke. Dan meningkatkan fokus serta kewaspadaan. Sehingga fungsi otak dapat bekerja optimal apabila diminum dengan teratur. Oke. Itu manfaat-manfaat kopi ya. Meskipun demikian, mengonsumsi kopi secara berlebihan juga dapat menyebabkan bahaya kesehatan seperti gangguan pencernaan dan gangguan tidur. Oke, meskipun memiliki segudang manfaat, tapi katanya ada ada dampak lain gitu
pas kita konsumsi kopi secara berlebihan. Kalau aku minum kopi tetap ngantuk. Ah, itu kurang tidur itu mah. Ya, yang A itu kan yang A yang kita pilih ya. Yang B, minum kopi cenderung membuat perut menjadi lebih lapar. Ini nggak bisa kita bilang kayak gini ya, karena di sini yang ditanyakan berdasarkan informasi di atas, pernyataan berikut yang pasti benar gitu. Jadi kita based on text aja. C, orang yang memiliki gangguan tidur biasanya suka minum kopi. Ini mah Chelsea nggak sih bro? Tetap ngantuk cina dia. Iya. D. Bagi beberapa orang, kopi dengan jumlah sedikit tidak memberikan efek apapun cina. Ini nggak sesuai dengan teks. Yang E, beberapa orang akan menyukai kopi. Enggak. Enggak. Ya udah. Berarti benar ya jawabannya yang A. Beberapa masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan dan gangguan tidur disebabkan oleh pengonsumsian kopi secara berlebihan. Ini sesuai dengan apa yang ada di teks gitu. Jadi jawabannya yang A benar. Lanjut ya. Tuh bentar lagi. Nomor 14 nih. C. Oke, C. 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 Oke. C. Nggak pernah ada yang salah, bro. Udah jago-jago anjir. Udah jago-jago ini mah udah siapa TBK ini. C. Cina C. 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 Udah jago-jago, bro. Iya. Aduh, ya juga ya. Aduh. Ya juga ya. Oke. Oke. Oh my god. Oke, yang 14. Perusahaan cahaya elektronik, anjir toko kita ini mah, melaporkan bahwa total penjualan produk pendingin ruangan atau AC, anjay. AC mereka meningkat sebesar 30% pada kuartal ketiga tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa peningkatan ini terjadi bersamaan dengan peluncuran kampanye iklan sejuk seketika. Anjay. Gokil ya kampanyenya di media sosial dan televisi nasional. Manajer pemasaran menyatakan bahwa respons pasar terhadap kampanye tersebut sangat positif. Oke. Berdasarkan paragraf di atas, manakah di bawah ini pernyataan yang paling mungkin benar mengenai penjualan produk AC cahaya elektronik? Ini kita masih harus based on the text karena kalau untuk kan yang tadi ya, yang soal-soal tadi udah kita bahas kayak yang Dani itu kan kita juga kayak ngasih asumsi-asumsi sedikit gitu ya. Tapi tetap aja kan kita harus sesuai dengan apa yang ada di teks dulu gitu. Yang A, penjualan produk selain AC di perusahaan tersebut mengalami penurunan. Ini nggak bisa kita pastiin gitu. Karena di teksnya nggak dibilang. Di teksnya cuma dibilang bahwa total penjualan produk AC itu meningkat katanya. Dan ini belum tentu bahwa produk lain tuh mengalami penurunan, nggak dibilang gitu. Yang B, kampanye iklan sejuk seketika adalah satu-satunya penyebab kenaikan penjualan AC. Yang ini dia terlalu mendewakan kampanye ini gitu. Belum tentu. Siapa tahu kan kenapa orang beli AC-nya itu karena oh di sini toko ini produknya udah bagus-bagus, layanannya bagus-bagus kayak gitu-gitu ya. Terus yang C ini yang kita pilih ya. Yang D, perusahaan cahaya elektronik pasti akan menaikkan target penjualan sebesar 30% untuk kuartal berikutnya. Yang beli AC order menarik. Ini salah juga gitu. Karena ya kita nggak ada info gitu, nggak ada info bahwa
oh si perusahaan pasti nih tahun depan bakal naikin karena hal ini gitu. Kan ini nggak dibilang di teksnya. Yang E, semua orang yang melihat iklan tersebut langsung memilih produk AC. Kocak juga ini. Semua orang yang melihat iklan tersebut langsung membeli produk AC cahaya elektronik. Enggak ya, enggak dibilang aja. Maksudnya gokil juga ya. Ininya, ini mah hipnotis gak sih bro ini? Langsung, baru lihat langsung beli anjay. Yang ini terlalu, ini udah AOT lah yang Jadi jawabannya ada di C. Ada kemungkinan hubungan antara kampanye iklan yang baru dan peningkatan penjualan AC gitu cenah. Sabar ini kita on cam belum sih? On cam belum? Ya belum. Kok nggak bisa sih? Pantes. Nah gitu. Ada previewnya anjay. Kocak juga. Soalnya kita nggak dibuka anunya. Oh my god. Ini, oh my god bro. Aduh, nggak ada lagi ini soundboardnya belum dimasukin ya. Nantilah dimasukin. Jadi jawabannya yang C. Oke, gacor ya. Lanjut nomor terakhir. Ini nomor terakhir. Nomor 15. Ini nomor terakhir. Dan ya sekalian kita tutup. Nih. C. Cenah. Kata nao. C lagi. Cenah. C. C. Oke. Oke, C. Cenah. C. C. C lagi. Nggak tahu ini yang bikinnya bukan kita, Pak. Ini, Pak. C lagi. Bukan kita yang bikin ini, bro. C lagi, cenah. C semua. Enggak C semua. Tadi ada yang lain nggak sih? C, C, Ameng. Menarik. Keselak C. Menarik. Udah C, C ya. Oke, kita baca dulu. Seorang manajer proyek, Rina. Anjay, Rina manajer, bro. Siapa yang namanya Rina di sini? Manajer, bro. Harus memilih antara dua metode pengembangan produk, katanya. C, bener. Metode cepat. Oke, dapat meluncurkan produk dalam 3 bulan, tetapi risikonya bisa banyak kerusakan gitu, ada bug gitu. Terus kalau metode teliti, dia butuh waktu 6 bulan, lebih lama katanya. Tapi menjamin kualitas produk yang jauh lebih stabil. Nah, Rina akhirnya memutuskan untuk memilih metode teliti. Kenapa? Karena ia ingin menjaga reputasi perusahaan, menekan biaya perbaikan, dan menghindari keluhan pelanggan di masa depan. Oke, karena kenapa Rina nggak milih metode cepat tuh ya karena dia pengen ya itu tadi pengen menjaga reputasi perusahaan terus menekan biaya perbaikan gitu. Karena kalau pakai metode cepat tuh berisiko memiliki banyak kerusakan dan itu bakal membuat biaya perbaikan lebih besar gitu karena lebih banyak kerusakannya gitu. Nah, lanjut. Yang A, kompetitor utama perusahaan akan meluncurkan produk serupa dalam 4 bulan. Ini apa ya ini dibilangnya? Ini dia nggak memperkuat, dia nggak relevan anjay. Yang B, tim pengembangan lebih bersemangat untuk mengerjakan proyek dalam metode cepat. Ini dia nggak memperkuat. Tapi kalau misalkan ini memperlemah juga enggak sih, karena dia nggak memengaruhi keputusan Rina gitu. Ini apa ya dibilangnya? Ya udahlah itu nggak benar itu. Karena kan tadi kita pilih yang C ya. Yang D, perusahaan baru saja merekrut tim layanan pelanggan dalam jumlah besar. Oke, ini kan berarti sedikit melemahkan keputusan Rina. Kenapa? Karena kan Rina tuh pengen menghindari keluhan pelanggan di masa depan gitu.
tapi perusahaan baru saja merekrut tim layanan pelanggan dalam jumlah besar. Jadi perusahaan tuh siap nih buat nampung semua pertanyaan-pertanyaan atau semua keluhan dari si apa yang beli itu gitu. Yang E, Rina akan mendapat bonus pribadi jika proyek selesai lebih awal dari jadwal. Yang ini dia akan mempengaruhi keputusan Rina. Jadi yang benar jawabannya itu yang C ya. Anjay. GG. Siapa yang benar semua teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 15? Absen yuk. Absen yuk. GG anjay bro. Siapa dulu ini kok? Nah ini. GG ya. Rere baru datang Rere. GG. Absen. Absen ada siapa? Absen. Ada Repa, ada Rere, ada Theo, ada Rara, ada Max, ada Niau, ada Aquarel, ada Nao, ada Ameng, bismillah. Ada Yuni, ada Rere, ada Mariko, ada Lisa, ada besok hari apa? Besok hari Minggu besok. Ada Belkis, ada Baymax, ada Jen, ada Bambom, ada Max lagi, ada Baymax lagi, ada Ameng. Nih, ada Pak RT. Pak RT. Ada dia. Ada Rizal Jerman bro. Ada Sasa. Ada Bang Al. Ada Aye lagi murah. Ada Nasya. Ada Ameng. Ada Tukik. Ada Rizal. Coba dulu ini. Berisik. Izin berisik. Ada Chelsea. Ada Aceh. Ada Hilda. Ada ungkap semua ending. Iya. ada Repa, ada Luven. Oke, udah ya. Iya, turun. Sami-sami sama-sama ya. Oh my god. Iya. Oke, teman-teman ya. Nah, sampai nomor 1 sampai nomor 15 adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Yo. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ungkap apa? Kita sudah menamatkan nomor 1 sampai nomor 15 tadi ya. Berarti sisa 16 sampai 30. Nanti hari Jumat malam ya. Nanti mau nyoba DWU malam karena waktu kapan ya ngerasa internet tuh stabil gitu kalau malam. Semoga aja gitu stabil ya. Bukan mau begadang kocak. Enggak gitu kocak. Malam iya, tapi waktu itu malam lancar gitu. Jadi ya dicoba dulu ya. Kalau nggak dicoba nggak bakal tahu. Ya ini udah kok, ini udah. Ya nanti diungkap ya hari Jumat nanti nomor 16 sampai 30-nya gitu. Oke, udah ya. Oke, ini soundboard-nya belum dimasukin semua karena tadi kepepet anjay. Ya itu, ya jujur difficulty-nya ya segitu-gitu aja gitu. Nggak ada yang susah ini mah. Iya. Belum ditambahin lagi sound effect-nya bro. Iya paling udah ya. Aduh, ini mah udahlah istirahat dulu bro. Makan dulu ya kan. Iya, kita udah namatin 15 soal bro. Ya, jadi teman-teman kita akhiri saja karena nggak ada yang nanya. Oke? GG teman-teman, GG ya. Ketik GG sambil di absen ya. Ketik GG teman-teman. Ketik GG. Yuk, ketik GG. Ada Max, ada banyak banget bro. Ada Max, ada Pak RT, ada Aqua, ada Dinda, ada Theo, ada Rere, ada Repa, ada BMX, ada oh my god, ada Ayes, ada Rizal, ada Aqua, ada Bang Al, ada Hilda, ada teman-teman semua yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu ya. Kita akhiri dulu untuk pertemuan kali ini ya. Oke, kita lanjut lagi nanti hari Jumat malam jam berapa itu? Habis kelas lah pokoknya ya. Iya, ada Ameng. Iya, ada Ameng. Ya, oke. GG ya. Oke, nanti kita akan ungkap semua ending pada berisik banget anjay. Nanti kita akan ungkap semua ending pada Jumat minggu depan
jam setelah kelas lah, malam-malam. Setelah kelas malam nanti lanjut di nomor 16 sampai nomor 30. Nanti absen lagi siapa yang benar 30/30 nanti dia bakal nganu nanti itu, ya itulah pokoknya ya. Entar dulu, stop share dulu. Ya nanti bakal kayak Mas Asyari ya 990. Itunya. Nanti kita nambahin soundboard yang lain ya. Iya gitu. Enggak, itu mah Mas Asyari yang 990. Enggak, bukan kita. Oke ya, kita akhiri dulu ya. Oke. Makasih. Makasih semuanya. Sampai tadi berapa ya terakhir ya? Iya, makasih semuanya yang udah hadir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.